Baik, sekarang kita lanjut lagi kuliah kita, yaitu tentang studi kasus dokumen proyek. Nah, ini kalian sudah kemarin minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana dokumen proyek. Nah, sekarang kita melihat kasusnya, studi-studi kasus yang contoh-contoh kasus yang akan kita pelajari hari ini. Dan ini kenapa tujuan kita ini lakukan adalah supaya kalian juga bisa memahami bahwa dokumentasi di proyek itu penting, yaitu memastikan itu adalah gunanya untuk supaya kesuksesan proyek itu berhasil karena apa? Karena dokumen proyek. Jadi nanti kalian juga harus bisa pada saat ujian itu nanti dokumen-dokumen proyeknya itu harus sudah lengkap. Juga menganalisis studi kasus nyata untuk mendapatkan wawasan praktis. Dan juga pembelajaran ini juga memahami apa yang dimaksud dengan dokumentasi proyek dan juga menganalisis faktor keberhasilan dan kegagalan dari proyek yang didokumentasikan. Nah, saya juga mengulangi lagi, minggu lalu saya sudah jelaskan juga, tapi sekarang saya jelaskan lagi apa itu dokumen proyek. Jadi dokumen proyek adalah rekaman terstruktur yang menangkap informasi penting tentang proyek dan inisiasi hingga penutupan. Jadi adalah rekaman-rekaman yang terstruktur. Jadi apa-apa yang itu adalah memang itu rekaman rekaman terstruktur yang menangkap mengenai informasi-informasi apa sih yang harus dilakukan. Contohnya ketika mulai pada saat perencanaan, kemudian kemarin itu dokumen apa yang sudah sangat penting. Juga dokumen izin dari uh, pihak pihak pemberi izin. Nah ini dokumen-dokumen itu harus ada. Nah, tujuannya adalah sebagai peta jalan bagi tim. Jadi di sini kita dituntut ini. Jadi tim jadi tahu nih apa yang harus dilakukan. Jadi sebagai peta jalan buat tim sehingga tim juga mengetahui apa yang harus dilakukan. Juga memfasilitasi komunikasi dan pengambilan keputusan serta memberikan akuntabilitas dan catatan historis. Jadi di sini uh, adanya transparansi yang dilakukan akuntabilitas dan juga sebagai catatan-catatan itu ketika nanti ada dispute atau ada sanggahan dari pihak lain, kalian sudah memiliki. Nah, ini dokumen inilah sangat penting untuk di proyek. Nah, jenisnya apa? Yaitu ada disebut tadi piagam proyek, proyek charter. Nah, kalian sudah bisa bagaimana proyek charter ini digunakan, yaitu menggaris apa, mengategoriasikan proyek dan menentukan ruang lingkup awal. Juga di sini akan ada daftar risiko, yaitu melacak risiko potensial dan juga mitigasinya. Juga rencana komunikasi, yaitu menguraikan protokol komunikasi pemangku kepentingan. Nah, di sini proyek charter inilah digunakan di sini. Juga kenapa nih yang pentingnya itu adalah memastikan adanya keselarasan semua pemangku kepentingan karena setiap pemangku kepentingan itu memiliki uh, kemauannya masing-masing. Nah, dengan ini kita terdefinisi dan terdokumentasi. Juga melacak kemajuan dan membantu uh, mengelola perubahan ruang lingkup. Juga menyediakan repositori pembelajaran untuk proyek di masa depan. Dan ini dibutuhkan suatu konsekuensi, yaitu adalah adanya konsekuensi kesalahan komunikasi di antara antara tim yang lain. Jadi ini bisa terjadi akibatnya kalau tidak terdokumentasi, ada sesuatu dokumen yang salah baca dan tidak terbaca sehingga ada kesalahan persepsi. Nah ini dengan dokumen, contohnya dokumen kontrak. Kalau ada setiap si A dan si B tidak memahami, tidak ada kontraknya, si A akan melihat yang cara pandang dia sendiri, si B cara pandang dia sendiri. Nah, ini akan merusak kesalahpahaman. Akan menjadi satu terjadi ada kesalahpahaman. Artinya ruang lingkup proyek juga jadi meluas, ya. Dengan ada dokumen yang tercatat, skupnya ada, tapi kalau dengan adanya dokumen ini, jadi proyeknya akan bisa meluas. Skopnya, dan sebenarnya skop krip, jadi tidak terdokumentasi, akibatnya terjadilah lingkup yang meluas, yaitu menyebabkan biaya dan waktu juga menjadi lebih besar juga akhirnya gagal memenuhi harapan pemangku kepentingan. Iya, akhirnya pemangku kepentingan juga tidak puas dalam proyek itu sendiri karena mereka salah atau tidak punya dokumen atau tidak punya cara untuk melaksanakannya bagaimana. Nah, contohnya yaitu mengatasi hambatan komunikasi. Yaitu adalah kalau kita lihat ini apa ya,
skenario adalah adanya kampanye pemasaran global menghadapi tantangan bahasa dan budaya contohnya. Nah, tapi solusinya adalah mengembangkan rencana komunikasi yang yang kokoh, yang disesuaikan untuk setiap wilayah. Jadi harus dilakukan suatu uh, rencana komunikasi apa sih yang dilakukan. Nah, hasilnya tentu akan melibatkan pemangku kepentingan meningkat dan proyek selesai tepat waktu. Inilah salah satu cara uh, dokumen ini untuk mengatasi hambatan komunikasi. Nah, dokumentasi tiap fase itu apa? Satu, katakanlah pada saat inisiasi. Nah, dokumen apa yang bisa digunakan di situ adalah dokumen piagam proyek atau project charter. Dan juga daftar pemangku kepentingan. Jadi, daftar pemangku kepentingan itu sudah ada pada masa di inisiasi. Nah, pada saat perencanaan, ada rencana ruang lingkup, jadwal, dan biaya. Nah, di sini jadwal ruang lingkup, jadwal dan biaya itu sudah masuk. Dokumen-dokumen A di situ sudah masuk. Sementara pada saat eksekusi, dokumen yang digunakan adalah laporan status dan catatan perubahan. Ada laporan statusnya itu apa, dan catatan perubahannya itu apa, dimasukkan di situ. Dan pada saat penutupan, yaitu laporan akhir dan dokumen pelajaran yang dipetik. Nah, ini adalah laporan akhir juga lesennya yang dilakukan. Nah, ini adalah bagian dari dokumen-dokumen di setiap fase dari sebuah proyek. Jadi kalau kalian nanti di tugas kalian itu ada dokumen-dokumen apa, nah dokumen-dokumen itulah yang harus dilampirkan nanti di dalam tugas kalian. Itu ya contohnya pada inisiasi, siapa daftar kepentingannya, pemangku kepentingannya ya, terus juga pada saat perencanaan, ya rencana dan anggaran itu sudah kalian lakukan, jadwal itu sudah semua perencanaan. Pada saat pelaksanaan ini, nah laporan statusnya itu apa? Itu harus kalian lakukan laporan statusnya dan juga catatan perubahan apabila ada terjadi perubahan, kalian lakukan catatan di situ. Dan penutupan nanti baru kalian bikin laporan akhirnya. Di laporan akhirnya itulah nanti kalian yang bikin. Jadi nanti di UAS kalian di situ akan ada, saya minta akan membuat laporan akhirnya. Jadi walaupun kalian sudah melakukan pekerjaan proyeknya, nanti di UAS akhirnya itulah nanti akan kalian bikinkan suatu laporan akhirnya. Di situlah akan ada dokumen-dokumen yang akan kalian tampilkan nantinya. Nah, di ekosistem proyek, nah, di sini dibutuhkan itu adalah disebut dengan ekosistem proyek adalah hubungan terhubung antara sumber daya, pemangku kepentingan, dan proses yang mempengaruhi proyek, gitu ya. Jadi ada hubungan yang saling terkait, gitu ya. Itu masalah sumber daya, pemangku kepentingan, dan juga prosesnya. Dan elemen utamanya adalah waktu, keuangan, dan pengetahuan. Dan ada hubungan pemangku kepentingan dan juga pengaruh eksternal. Nah, ini harus dilihat juga. Itu ekosistem proyek. Juga peran dokumentasi, yaitu berfungsi sebagai cetak biru untuk mengelola ekosistem kompetensi. Inilah bagian dari ekosistem proyek. Nah, peran pemangku kepentingan dalam dokumentasi itu apa? Yaitu adalah pemangku kepentingan menentukan kriteria keberhasilan proyek dan juga dokumentasi yang jelas memastikan harapan terpenuhi. Ini salah satu yang penting. Dan praktik yang digunakan adalah gunakan rencana keterlibatan pemangku kepentingan dan juga pertahankan matriks komunikasi. Jadi ketika kalian menggunakan ini, ketika kalian menggunakan proyek kalian itu yang sudah kalian sudah lakukan, nah kalian bisa gunakan bagaimana dokumentasikan ini peranan pemangku kepentingan ini. Jadi pemangku kepentingan contohnya siapa aja dari proyek kalian. Contohnya adalah eh, pemberi tugas atau dari pihak OPJ atau dari pihak eksternal yang kalian mendapatkan izin. Dan ini harus digunakan gitu ya. Dan kalian harus bikin matris komunikasinya yang kalian bisa kayak racinya itu yang kalian sudah bikin gitu ya. Nah, kolaborasi tim yang efektif gitu ya. Yaitu di sini contohnya adalah sebuah proyek pengembangan aplikasi informasi teknologi. Nah, tantangannya adanya perbedaan zona waktu dan budaya kerja antar anggota tim global. Nah, solusinya tentu adalah penggunaan alat kolaborasi digital seperti Trello dan Slack. Juga penyusunan peran yang jelas melalui dokumentasi, yaitu responsible, accountable, consulted, dan informatif. Jadi kalian sudah mengetahui, kalian sudah bikin kemarin itu rasanya, dan hasilnya adalah adanya komunikasi yang lebih terorganisir, keputusan yang lebih tepat, dan hasil proyek yang optimal. Juga kalian sudah mengelola ketidakpastian. Nah, nih di sini
mengenai ketidakpastian ini adalah selain dengan peran dibutuhkan suatu peran dokumentasi, yaitu contohnya apa? Dengan dokumentasi yang ada itu adalah risk registernya. Risk register ini adalah risiko yang kita bikin, risiko yang terregistrasi, yaitu adalah untuk mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko itu sendiri. Juga rencana kontingensinya, yaitu mempersiapkan rencana tindakan untuk mengantisipasi kejadian tak terduga. Nah, studi kasusnya, contohnya adalah proyek pengiriman logistik secara pandemi. Nah, selama pandemi. Nah, ini adalah satu proyek nih, bagaimana pengiriman logistik itu secara pandemi, apa yang digunakan. Tentu ada risiko-risiko yang harus dilewati sama dia. Tantangannya tentu ada gangguan rantai pasok akibat pembatasan wilayah. Dan solusinya tentu harus dilakukan dokumentasi risiko dan strategi alternatif untuk sumber daya lokal. Jadi harus dilakukan dokumentasi. Jadi ketika nanti ada keterlambatan, umpamanya lokasi tidak ada dokumentasinya, sehingga penerima juga mengetahui bahwa kenapa ada terlambat barang dikirim, ya karena ada pembatasan wilayah. Ini perlu ada dokumen-dokumen ya. Hasilnya tentu adalah minimalkan penundaan proyek hingga 50%. Nah, ini dengan cara mengelola dokumen ini, proyek juga terkelola dengan bagus. Bagaimana kita menyesuaikan dokumentasi? Yaitu adalah bagaimana dokumentasi tidak bersifat universal, tapi harus juga disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Nah, proyek teknologi informasi mungkin memerlukan backlog agile, sementara proyek konstruksi membutuhkan diagram teknik yang lebih rinci. Dan ini adalah menyesuaikan dokumentasi sebagaimana proyek ini harus dilakukan dengan bagus. Contohnya adalah yaitu menggunakan pendekatan hybrid, yaitu menggabungkan agile dengan desain aplikasi dan waterfall untuk pengaturan inventarisasi inventory fisik. Nah, itu hasilnya terjadi ada efisiensi operasional, yaitu meningkat 30%. Dan ini digunakan supaya memang dokumen-dokumen terlakukan ini dilakukan hybrid, yaitu hybrid dengan menggunakan waterfall dengan menggunakan agile. Dan ini bisa digunakan sehingga dokumentasinya bisa atau proyeknya itu bisa lebih efisien. Juga penciptaan nilai bersama, value co-creation. Dan di sini artinya ya, yaitu adalah adanya kolaborasi antara tim proyek dan pemangku kepentingan untuk mencapai hasil terbaik. Nah, alat komunikasi gunakan adalah pernyataan visi bersama atau shared vision statement. Atau kedua, melakukan platform kolaborasi, misalnya Confluence ya, atau Miro. Jadi dengan menggunakan nilai bersama ini, jadi digunakan untuk ada kolaborasi antar tim proyek dan pemangku kepentingan. Nah, ini ada kolaborasi secara digital yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang terbaik. Contohnya adalah sebuah perusahaan energi memperbarui strategi keberlanjutan dengan melibatkan komunikasi lokal melalui workshop dan terdokumentasi. Jadi ada workshop juga ada terdokumentasi untuk pelaksanaannya itu. Nah, juga melakukan dokumentasi manajemen risiko, yaitu eh, gunanya adalah alat utamanya adalah struktur rincian risiko atau risk breakdown structure-nya ada atau RBS, yaitu mengkategorikan dan memprioritaskan risiko. Juga situ ada muncul rencana mitigasi, yaitu langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko. Jadi ketika dilakukan adalah terjadi mengurangi dampak risiko. Nah, studi kasusnya adalah skenario platform e-commerce, itu mempersiapkan risiko saat peluncuran produk baru. Nah, ketika ada platform e-commerce yang baru, ketika ada satu produk baru yang digunakan. Nah, hasilnya ada hasil dokumentasi risiko membantu. Sehingga dokumentasi risiko ini bisa membantu mengidentifikasi dan juga mengatasi gangguan teknis sebelum peluncuran. Jadi ketika peluncuran itu semua sudah didata dengan bagus dan sistemnya apa, sehingga pada saat peluncuran juga nantinya tidak terganggu. Nah, ada juga proyek-proyek gagal. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Faktor-faktor kegagalannya apa? Yaitu adalah dokumentasi ruang lingkup yang tidak jelas. Ya, itu jadi juga mungkin suatu kegagalan satu proyek. Karena coba nanti kalian punya proyek ya, dokumentasinya nggak jelas, ya itu akan mengakibatkan proyek kalian akan melakukan kegagalan. Nah, bagaimana nanti kalian
agar proyek klien itu bisa berhasil, tentu akan ada dokumen-dokumen yang harus kita tampilkan. Itu juga ada harapan pemangku kepentingan yang tidak selaras. Nah, ini harapan pemangku kepentingan juga harus dilakukan supaya mereka juga antara pemangku kepentingan juga mengetahui dan selaras. Contohnya adalah contoh proyek urbanisasi perkotaan. Jadi penyebab kegagalannya tidak ada manajemen perubahan yang terdokumentasi. Itu yang mengakibatkan terjadi kegagalan. Akibatnya apa? Penundaan dari biaya membengkak hingga 40%. Ini adalah contoh yang terjadi akibat dari kurangnya dokumentasi. Nah, pendekatan apa yang dilakukan? Ada pendekatan adaptif dan juga pendekatan prediktif dalam dokumentasi. Nah, pendekatan adaptif itu disebut dengan agile, yaitu menggunakan backlog, user stories, dan juga board Kanban. Nah, hal ini cocok untuk lingkungan dinamis. Ada juga dengan prediktif atau waterfall, yaitu rencana rinci secara diagram Gantt dan dokumen ruang lingkup yang tetap. Ini hal ini cocok untuk proyek dengan persyaratan sangat ketat, gitu ya. Jadi ada dua hal yang kita pelajari di sini, ada adaptif, ada yang prediktif. Adaptif itu agile ya. Jadi dia menggunakan backlog pun user stories, dan ini cocok yang memang satu proyek yang lingkungannya dinamis. Tapi ada juga yang prediktif, biasanya itu proyek-proyek yang sangat-sangat ketat ya. Contohnya proyek konstruksi ya, proyek konstruksi itu memang waterfall ya, karena dia memang sangat ketat misalnya terlambat satu dikit itu kan terlambat semuanya. Nah, contohnya proyek IT itu menggunakan pendekatan hybrid. Itu mengintegrasikan kecepatan agile dengan kontrol waterfall. Jadi, tapi apa dia waterfallnya agile-nya digunakan dengan apa namanya itu melakukan kecepatan, tapi pengendaliannya dengan waterfall. Itu adalah salah satu cara dengan menggunakan hybrid. Nah, di sini tentu akan ada kepemimpinan dalam dokumentasi. Nah, apa sih itu? Nah, peran seorang pemimpin proyek gimana? Nah, perannya adalah memastikan dokumentasi yang transparan dan konsisten. Juga menginspirasi tim untuk memprioritaskan kualitas dokumentasi. Nah, keterampilan apa yang digunakan di sini itu tentu harus ada komunikasi, juga akuntabilitas, dan juga pengambilan keputusan yang baik. Ya, supaya apa? Supaya benar-benar dokumennya itu menjadi transparan, sehingga mengambil keputusan juga jadi benar gitu ya, tidak istilahnya akal-akalan gitu ya. Banyak orang di proyek tidak kontak karena tidak ada dokumen yang benar. Nah, contohnya adalah seorang pemimpin proyek berhasil menavigasi perubahan besar dalam proyek konstruksi dengan membangun dokumen yang dinamis dan terorganisir. Jadi memang ini perlu dilakukan, dokumen ini harus dilakukan. Saya sudah pernah cerita ke kalian bahwa saya itu di satu proyek saya itu ada raknya khusus dokumen semua isinya, dan itu harus rapi, satu jajar satu-satu, dan itu memang harus dikembangkan. Nah, pengaruh budaya dari dokumentasi juga ada, yaitu adanya perbedaan bahasa, istilah teknis, dan gaya komunikasi. Jadi, ketika klien di proyek juga ada multi bahasa, multi negara, tentu akan ada penggunaan bahasa yang berbeda. Dan juga praktik terbaiknya adalah menggunakan template dokumen yang bernetral budaya untuk proyek global. Jadi, kalau kalian punya proyek global, gunakanlah template yang netral. Jadi, semua orang bisa mengetahui gitu ya. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Jadi orang bahasa Inggrisnya mengetahui. Jadi bahasa nasional, bahasa internasionalnya bukan bahasa Inggris, tapi ada bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi template ini bisa digunakan. Nah, contohnya adalah proyek lintas negara berhasil dengan menerapkan pelatihan antar budaya yang terdokumentasi. Jadi harus ini terdokumentasi dengan bagus sehingga bisa dilaksanakan. Adanya peningkatan berkelanjutan dalam dokumentasi, yaitu adalah strateginya adalah melakukan audit dokumen secara berkala. Ya, jadi harus dilakukan audit dokumen secara berkala, yaitu menambahkan loop, umpan balik, dan dari tim dan pemangku kepentingan. Dan studinya kita lihat adalah sebuah perusahaan riset retail mencatat pelajaran yang didokumentasikan dalam setiap iterasi untuk meningkatkan efisiensi proyek di masa depan. Jadi di sini juga satu perusahaan retail itu juga selalu mendokumentasikan, dan juga hal-hal uh, yang kesalahan-kesalahan itu didokumentasikan, sehingga itu menjadi pembelajaran untuk proyek selanjutnya. Nah, ini digunakan adalah cara untuk peningkatan
dan berkelanjutan daripada dokumentasi tadi. Nah, tentu akan ada di etika dalam dokumentasi. Itu adalah akuntabilitas. Itu pastikan dokumen transparan dan sesuai fakta. Jadi tidak boleh tidak sesuai fakta, didokumentasikan harus benar-benar sesuai fakta. Apa yang fakta di lapangan, kalian lakukan itu di lapangan apa? Kalian foto-foto dokumennya bagaimana, dan itu bisa dilakukan. Dan juga integritas, yaitu hindari manipulasi data dan laporan. Jadi kalian harus menghindari adanya manipulasi-manipulasi data. Ya. Dua, keamanan informasi, yaitu melindungi dokumen sensitif dari akses tidak sah. Dan ini keamanan informasi juga perlu kalian ketahui, karena ada juga dokumen-dokumen yang tidak perlu diketahui semua orang. Nah, ini harus kita tahu bagaimana mana dokumen yang sangat terbatas. Nah, contohnya adalah eh, proyek kesehatan. Contohnya adalah mengelola data pasien secara etis dan rahasia. Jadi, pada proyek kesehatan ini, tentu data-data pasien itu tidak boleh disebarluaskan, dipublikasi. Dan ini memang data-data semuanya harus rahasia. Dan solusinya adalah menerapkan kebijakan keamanan data yang terdokumentasi dan juga ada audit reguler. Ada keberlanjutan dalam dokumentasi. Nah, keberlanjutan dokumentasinya adalah yaitu menyesuaikan proyek dengan tujuan lingkungan dan sosial. Juga mencatat dampak proyek pada keberlanjutan sebagai bagian dari laporan. Dan ini adalah dokumen utamanya. Contohnya adanya laporan dampak lingkungan, juga kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, ini adalah suatu keberlanjutan suatu dokumentasi. Contohnya adalah proyek infrastruktur hijau, ya, green infrastructure namanya. Itu tantangannya adalah menyeimbangkan biaya dan efisiensi energi. Dan ini suatu hal yang digunakan bagaimana melakukan efisiensi energi. Tentu harus ada dokumentasinya. Nah, kemudian harus dilakukan dokumentasi yang insentif hijau yang membantu proyek mendapatkan sertifikasi keberhasilan keberlanjutan internasional. Nah, ini harus didapat. Kalau dia memang mengklaim bahwa dia mau proyeknya proyek hijau, dia harus mendapatkan sertifikat itu supaya benar-benar bahwa dia benar-benar menerapkan infrastruktur hijau tadi. Jadi setelah ini kita pelajarin apa sih yang kita pelajarin dari hari ini. Kalian sudah minggu lalu, kalian sudah sangat jelas. Saya jelaskan bagaimana dokumen-dokumen kalian lakukan. Dan ini juga untuk proyek kalian ini, hal ini kalian harus lakukan dokumen-dokumen apa sih yang harus dilakukan. Yaitu adalah eh, dokumentasi proyek adalah fondasi penting. Jadi kalian harus tahu bahwa fondasi penting untuk keberlangsungan proyek, gitu ya. Nah, contohnya adalah menunjukkan bagaimana dan uh, dokumentasi yang efektif dapat mendorong hasil yang positif. Nah, pelaksanaannya adalah gunakan alat dan teknik yang relevan untuk proyek tertentu. Dan juga dokumentasi tidak hanya alat administratif tapi juga strategi. Jadi dokumen ini bukan hanya alat administrasi juga, tapi sebagai alat strategi kalian untuk melanjutkan apa yang kalian lakukan. Jadi dokumentasinya ada yang kurang, strateginya ternyata harus melakukan, contohnya untuk mendapatkan izin, dokumennya harus apa. Nah, ini strategi-strategi apa yang harus dilakukan. Nah, catatannya adalah dokumentasi berkualitas, mencerminkan profesionalisme, dan memberikan dampak jangka panjang pada organisasi. Sehingga ketika kalian sudah mendapatkan dokumentasi yang jelas, kalian harus mengingat bahwa kalian itu adalah seorang project manager yang profesional. Terima kasih. Semoga kalian dapat memahami ini, dan nanti jangan lupa tugas kalian kerjakan nanti minggu depan, kalian presentasi lagi sampai di mana progresnya, dan juga dokumen-dokumen apa yang kalian dapat, yang sudah kalian tampilkan, nanti kalian tampilkan di tugas berikutnya. Terima kasih.